Saya baca surat dakwaannya dan menurut saya pernah jadi hakim atau tipikor 4 tahun, dakwaannya itu kabur. Ya. Tidak jelas korelasinya antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan kerugian negara. Sama sekali nggak ada hubungannya, gitu kan? Tidak hanya untuk Pak Nadiem, tetapi juga untuk dua direktur yang sudah dihukum. Pak Alex Marta, silakan. Ya, terima kasih. Kalau saya memahami persoalan korupsi kerumpuk ini sebetulnya nggak sulit, ya nggak sulit. Saya baca dakwaannya. Saya tanya dulu pada Anda. Anda kan pimpinan KPK. Ya. Saya meyakini bahwa pimpinan KPK dan Anda tidak pernah punya catatan buruk di KPK. Anda menilai bahwa Nadiem ini kasusnya merupakan korupsi atau bukan? Nggak bisa dijawab seketika bukan, kan begitu. Makanya saya ingin cerita dulu. Tapi kalau Anda berada di posisi sini, Anda tidak meyakini bahwa ada kesalahan di Nadiem. Setidaknya itu. Tidak ada kesalahan di Nadiem. Tidak ada kesalahan. Ya. Kenapa? Ya. Jadi saya baca dakwaannya, ya. Saya juga baca laporan audit investigasi BPKP, kebetulan saya dapat semua. Saya baca surat dakwaannya dan menurut saya pernah jadi hakim atau tipikor 4 tahun, dakwaannya itu kabur. Ya. Tidak jelas korelasinya antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan kerugian negara. Sama sekali nggak ada hubungannya, gitu kan? Tidak hanya untuk Pak Nadiem, tetapi juga untuk dua direktur yang sudah dihukum dan juga IBAM. Semua perkara ini nggak ada sebetulnya. Persoalannya sederhana, apakah pengadaan komputer laptop itu ya merugikan negara atau tidak? Jawabannya? Ya. Tidak ada. Tadi Pak. Tidak ada. Ya, Pak Agung kan sudah cerita. Kenapa meskipun saya ada laporan BPKP itu? Kenapa saya sampaikan seperti itu? Menurut saya metodenya yang tidak tepat. BPKP tidak tepat metodenya? Tidak tepat. Saya baca. Ya. Jadi BPKP itu auditornya menghitung itu di tingkat produsen harga pokoknya berapa ditambah margin. Kemudian ketika masuk ke distributor itu harganya berapa ditambah margin. Pertanyaan saya, sejak kapan BPKP diberi mandat untuk menentukan margin? Kan begitu. Jadi ini yang nggak masuk akal. Saya masih bisa menerima kalau produk itu sifatnya spesifik. Tidak ada di pasar. Itu bisa digunakan. Misalnya proyek pemerintah bangun jembatan, mangkrak nggak jadi. Nggak ada harga pembandingnya. Itu bisa digunakan. Nggak ada orang jualan jembatan. Nggak ada yang jualan. Itu nggak ada. Produk komputer ini dijual di pasar, ya. Dan mohon maaf, ini kan belinya lewat e-katalog. Terbuka lah, Ya, gampang terbuka, nyarinya. E-katalog. Bandinginnya gampang. Ya, e-katalog itu termasuk program pencegahan korupsi yang di-endorse oleh KPK. Ya, tujuannya apa? Supaya pengadaan barang dasar itu cepat, tidak perlu lagi panitia lelang, ya, tidak perlu lagi menyusun HPS. Nah, transparan. Dan kemarin Ketua LKPP pun menyebutkan dia sudah melakukan survei di lapangan dan harga yang masuk e-katalog itu harga yang paling rendah. Lalu pertanyaannya, loh di mana kerugian negaranya? Oke. Kan begitu. Nah, kalau kerugian negara yang dihitung BPKP itu dengan menggunakan harga pokok atau harga proses ditambah margin, distributornya juga ditambah margin, praktis semua instansi pemerintah yang membeli komputer yang sama ada kemahalan harga. Pasti. Gitu. Apakah korupsi? Kan begitu pertanyaannya. Dan saya juga mengikuti proses persidangan ketika para PPK itu mengklik pengadaan, di situ ada jaksa yang mengawasi, ada inspektorat yang mengawasi, ada BPKP yang mengawasi. Apakah dalam proses persidangan ketiga orang ini diperiksa? Enggak. Harusnya dimintai keterangan loh. Kamu hadir di sana itu kedudukanmu sebagai apa? Harusnya kan quality assurance. Nah, mohon maaf nih, di dalam aksioma audit investigasi ada mengatakan begini, fraud korupsi itu sifatnya tersembunyi, ya. Kalau kejadian pengadaan kerumpuk ini, itu semua orang tahu, Pak. Terang benderang. Terang benderang. Oke. Proses pembelian kliknya itu di hotel, dihadiri oleh ada jaksa, ada BPKP, ada inspektorat, dan inspektoratnya mohon maaf Pak Jasman itu jaksa. Jaksa.
Pertanyaannya, kenapa kejaksaan tidak meriksa inspektorat? Apa yang saudara kau lakukan? Dia tidak menemukan apapun loh. Tidak ada penyimpangan apapun pada saat pengadaan laptop. Nah, ini dikait-kaitkanlah dengan apa itu investasi Google dan lain sebagainya. Menurut saya itu cocokologi. Otak-atik gatuk. Nggak ada hubungannya, Pak. Gitu. Persoalannya itu, apakah kebijakan menteri terkait dengan program digitalisasi pendidikan yang di sana itu dibutuhkan komputer itu sudah berhasil atau tidak? Di putusan disebutkan di daerah 3T itu tidak memberikan manfaat maksimal karena tidak ada jaringan internet. Nah, saya mencoba mengkaitkan dengan proyeknya atau program Kominfo terkait dengan pembangunan BTS. Dan kita tahu pembangunan BTS itu mangkrak. Mangkraknya di mana? Justru di daerah-daerah yang terpencil. Kan begitu. Kasusnya kan itu. Ya. Apakah itu ada hubungannya atau tidak? Ya. Misalnya seandainya BTS itu terbangun dengan baik, apakah komputer Chrome itu bisa mengakses, ya, bisa digunakan dengan baik? Dan kesimpulannya pun menurut saya juga nggak benar. Kalau yang dipersoalkan itu hanya komputer yang di daerah 3T, kenapa semuanya kemudian dijadikan masalah 100%, kan begitu? Ini kan juga nggak pas. Kerugian negara itu ya di mana ada masalah, disitulah yang dihitung. Yang nggak ada masalah, ya harusnya nggak dihitung. Kan ini nggak total. Dan ada juga, saya baca di dakwaan itu ada keanehan, kejanggalan. Pasal 2, pasal 3 umumnya itu adalah pihak yang diperkaya mendapatkan keuntungan itu biasanya juga masuk di dalam proses pendakwaan. Karena apa? Ketika hakim memutuskan ada kerugian negara, ya, ada penguntungan pihak lain, orang yang menerima keuntungan itulah yang harus mengembalikan kerugian negara. Kan begitu. Nah, dalam proses pengadaan laptop ini, siapa yang diuntungkan? Para vendor loh. Para vendor laptop. Tetapi kenapa yang disuruh mengembalikan keuangan negara, kerugian negara? Nadiem. Nggak nyambung sama sekali. Putusannya itu nggak nyambung sama sekali. Gitu kan. Siapa pihak yang diuntungkan? Itulah yang kemudian di dalam putusan yang harus mengembalikan kalau keuntungan itu diperoleh secara melawan hukum. Kan begitu. Makanya kemarin majelis hakim juga mengatakan tidak bisa dia memenuhi tuntutan jaksa terkait pengembalian kerugian negara 1,5 triliun. Karena apa? Yang diuntungkan itu korporasi-korporasi yang menikmati keuntungan dan tidak ada dalam surat dakwaan. Kan begitu. Nggak ada. Bagaimana dia akan diminta mengembalikan kerugian negara? Salahnya aja nggak jelas. Kan begitu. Salahnya apa? Nggak ada, Pak, di dakwaan itu. Nggak ada sama sekali. Dan nggak hanya persoalan ini saja, perkara Pertamina itu juga sama. Konstruksi hukumnya sama. Ini ngaco. Menurut saya udah nggak benar. Kan gitu kan. Kita menuntut orang mengembalikan kerugian negara pada orang pihak yang tidak menikmati keuntungan negara. Yang disebabkan karena timbulnya kerugian negara. Kan itu. Kerugian negaranya pun itu tadi saya sampaikan. Perhitungannya, metodenya nggak pas. Nggak pas, Pak. Gitu kan. Ini jadi ya seperti disampaikan tadi. Apakah Nadiem salah? Ya kalau menurut saya dari konstruksi dakwaan sampai dengan pertimbangan fakta persidangan nggak ada tuh salahnya, nggak ada, Pak. Gitu. Saya juga bingung, gitu loh. Ya mohon maaf kan, gitu kan. Itu saya lihat dari kacamata saya sebagai 20 tahun sebagai auditor, 4 tahun sebagai hakim tipikor dan 9 tahun saya mengawasi proses penindakan di KPK. Saya mempertanyakan, misalnya, kira-kira kalau perkara Nadiem itu dilaporkan di KPK, apakah KPK akan menindaklanjuti? Saya yakin nggak akan ditindaklanjuti. Nggak akan. Oke. Ini problem besar. Problem besar penegakan hukum kita di sini. Ada 3 lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan pemberantasan korupsi, tetapi nggak ada siapa yang berwenang melakukan quality assurance. Jadi bisa timpang, bisa jadi perkara yang di KPK nggak ditindaklanjuti, di instansi tadi ditindaklanjuti,
atau instansi lain itu menjadi perkara korupsi, tapi kalau dilihat dari kacamata KPK, ini bukan korupsi. Ini kan problem penegakan hukum, keadilannya kan ke situ. Kenapa bisa jadi begini? Ya tanyalah pembuat undang-undang. Kan gitu kan. Kenapa masih dipertahankan 3 penegak hukum yang memiliki kewenangan yang sama, tetapi tidak ada yang menjadi quality assurance. Supaya apa? Ya supaya perbuatan yang sama itu dilakukan penindakan yang sama. Kan begitu. Diperlakukan sama, kan gitu. Ini ya pengalaman saya ini menjadi problem. Oke. Menjadi problem. Ya, saya mencoba untuk urun rembuk atau paling tidak sama-sama kita bahas. Saya tidak memasuki putusan maupun kasusnya, tapi kira-kira mendengar uraian Bapak yang barusan ini, saya mempunyai gagasan baru untuk menemukan apakah ada dalam kasus ini kebijakan yang dilanggar dan menimbulkan tuntutan sehingga menimbulkan putusan. Saya mencoba membahas mengenai kewenangan. Kewenangan diatur di Undang-Undang 30 tahun 2014 itu mengenai administrasi negara. Di sini saya akan mempersoalkan, mungkin bisa dipikirkan juga oleh semua pihak di sini. Ada kewenangan atributif, ada kewenangan delegasi dan mandat. Kebijakan ini dibuat dari yang mana? Kemudian lanjutannya, kewenangan itu apakah disalahgunakan? Penyalahgunaan wewenang. Tadi saya sempat mendengar bahwa ada blocking terhadap merek-merek tertentu. Ini saya dengar tadi, saya tidak memahami betul apa tidak, tapi saya dengar seperti itu. Nah, ini apakah merupakan penyalahgunaan wewenang seorang menteri? Ini pertanyaannya. Kemudian apa mencampur adukan wewenang antara yang bersangkutan sebagai pemilik perusahaan dan sebagai pejabat negara berstatus menteri? Ini hal-hal yang perlu juga dipertimbangkan. Jadi bukan hanya kerugian negara saja dalam bentuk kerugian, tidak. Berbagai hal bisa dikaitkan kalau dilakukan. Ini pandangan saya. Kita teliti, ada apa tidak penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya. Ada tadi saya dengar ada blocking apa tadi? Tolong dijelaskan, mungkin Bapak tahu. Ada blocking untuk merek misalnya. Ini yang saya perlu penjelasan. Kalau tidak ada ya tidak ada korupsi. Oke. Baik, Makasih. saya ke Bung Indra Harismiaji. Tadi bilang nggak ada permasalahan dari penggunaan Chromebook ini. Ya, jadi saya akan menggunakan perspektif pendidikan ya, karena saya orang pendidikan, saya nggak mau nyentuh urusan hukumnya. Jadi disclaimer dulu, saya praktisi pendidikan, spesialisasi saya adalah teknologi pendidikan. Salah satu program yang saya pernah tangani adalah program One Bestarinet, yaitu program yang tadi disampaikan oleh Prof. Gayus, pengadaan Chromebook di Malaysia yang diadakan sejak tahun 2011 itu menyasar 10.000 sekolah yang harusnya diselesaikan selama 15 tahun ya, tetapi dihentikan baru di tahun ke-8 2019 dihentikan. Atas kebijakan Nadiem ini? Bukan, ini kita Chromebook? Chromebook di Malaysia. Oh, Malaysia. Di Malaysia, One Bestarinet ini Malaysia. Oke. Kenapa dihentikan? Karena yang harusnya proyek ini ada 3, membangun BTS di tiap sekolah untuk 4G, memberikan yang namanya Frog Learning Environment, itu LMS-nya, dan Chromebook. Setelah 8 tahun berjalan, ternyata adopsinya, bagaimana sekolah memanfaatkan teknologinya itu di bawah 5%. Jadi di stop. Karena kalau diteruskan, yang rugi adalah rakyat Malaysia kan. APBN mereka terbuang sia-sia, uangnya begitu banyak, ya kan. Tetapi nggak ada manfaatnya. Adopsinya hanya 5%. Beli Chromebook di Malaysia nggak dipakai, kurang lebih gitulah. Kurang lebih nggak dipakai. Kenapa? Karena dalam transformasi pendidikan itu harus 3 hal yang harus disiapkan. Infrastruktur, infostruktur, dan infokultur. Infokulturnya nggak disentuh ini. Infokultur itu apa? Infokultur itu mengubah kultur. Budaya. Orang ngajar di papan tulis, itu beda dengan ngajar dengan pakai laptop. Iya, betul. Ya kan? Itu kulturnya yang tidak disiapkan, makanya dihentikan di sana karena adopsinya kurang dari 5%. Ya. Nah ini kan pertanyaan adalah negara mana yang begitu bodohnya
mau mengulangi kesalahan yang sama tanpa membuat kajian dulu dengan baik, kan itu. Itu pengalaman saya. Di Indonesia sendiri saya sangat pengalaman dengan Google karena saya orang pertama yang ditunjuk Google untuk melaksanakan yang namanya Google for Education untuk satu kabupaten, itu di Sidoarjo. Jadi pengalaman sekali, dan bahkan di eranya Pak Nadiem saya juga termasuk orang yang mempromosikan Chromebook ini ke sekolah-sekolah swasta. Saya diundang untuk ada beberapa tour lah, beberapa kota. Jadi paham betul. Jadi kalau tadi dikatakan Chromebook itu bisa digunakan tanpa internet, betul. Tapi analoginya kayak kita punya motor, terus ditaruhnya di panggung ini nih, muter-muter aja di sini nih, nggak kemana-mana. Itu kurang lebih kalau Chromebook tanpa internet. Oke. Jadi manfaatnya akan kecil sekali. Jadi di sini saya nggak orang mengatakan saya mewakili merek tertentu lah, enggak sama sekali. Dan saya tidak pernah punya proyek dari pemerintah ya, dari Kemendikbud sama sekali tidak. Jadi ini betul-betul. Jadi Anda menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Ari Yusuf Amir bahwa Chromebook itu digunakan secara luas dan 90% puas, Anda tidak meyakini itu? Saya sangat yakin itu karena saya Anda juga meragukan itu? Saya melakukan survei sendiri juga. Anda meragukan data itu? Iya, gitu. Karena seharusnya pasti tidak akan bisa efektif. Pasti tidak akan efektif karena di Malaysia saja yang tadi dibangun BTS itu aja nggak berjalan. Tadi Pak Alexander Mahmud mengatakan gagal di 3T, pembangunan BTS-nya gagal. Ya udah pasti Chromebook-nya juga nggak jalan dong. Karena kalaupun jalan ya cuman bisa yang betul-betul sangat limited sekali. Nah ini kalau kita lihat background-nya ya, Kemudian kalau kita bicara masalah tadi Mas Agus menyebutkan tentang konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu bisa kita hindari sebetulnya. Kalau sejarah Indonesia, kita kan selalu bicara tokoh anti korupsi itu Jenderal Hugeng. Ya kan? Jenderal Hugeng sebelum jadi Kapolri, dia kan polisi biasa. Untuk menambah income keluarganya, dia harus meminta istrinya jualan bunga, toko bunga. Tapi begitu beliau diangkat, waktu itu belum jadi Kapolri, diangkat menjadi kepala imigrasi. Apa yang dia lakukan? Stop toko bunganya. Istrinya disuruh tutup toko bunganya karena dia takut nanti ada orang yang memanfaatkan beli bunga, borong bunga untuk kepentingan urusan imigrasi. Jadi inilah yang kita butuhkan dari seorang pemimpin, apalagi yang filosofinya adalah ingarso sung tulodo, menjadi contoh, ya kan? Nah, sedangkan kita lihat tadi sudah kita bahas semua, banyak konflik kepentingan dari Pak Nadiem. Sudah dikatakan ada investasi dari Google ke perusahaannya Pak Nadiem. Itu kan sudah ada hubungan. Otomatis pasti ada atau tidak ada saling menguntungkan, tapi sudah ada hubungan nih. Orang sudah pasti berpikir, loh ada konflik kepentingannya, ya kan? Belum lagi kita bicara lagi terdakwa yang DPO. Itu suaminya adalah petinggi dari perusahaan yang punya lisensi Chromebook ini. Oke, suami juristan. Iya. Penjelasan lagi ya, tadi juga agak keliru mengatakan masalah Google nggak dapat apa-apa kan gitu. Setiap penjualan Chromebook, Google mendapatkan revenue karena dia megang lisensinya. Tapi penjualan laptop tidak berarti Windows atau Microsoft mendapatkan revenue. Itu beda. Ya kan? Itu harus kita clear di sana. Karena subscribe, langganan apapun. Mereka harus beli dulu. Ya. Jadi kita bisa beli laptop tanpa Windows, diisi Linux bisa. Tapi kalau Chromebook itu sudah pasti ada revenue yang akan lari ke Google, berapapun itu. Jadi kita bisa lihat di sini konflik kepentingan sudah muncul, ya kan? Nah, kemudian kita lihat lagi sejarahnya. Tahun 2018, tim Pak Muhadjir juga sudah ditawari oleh Google untuk menggunakan Chromebook ini. Hasil kajiannya mengatakan ini tidak bisa dipakai. Karena tadi juga belajar dari Malaysia kan, juga nyoba, ini disarankan tidak digunakan. Begitu. Saya bulan Februari 2020 itu diundang Pak Nadiem ke kantornya bertemu 4 mata. Saya juga jelaskan problem ini. Hati-hati Pak Nadiem, karena saya punya pengalaman dulu di Malaysia begini.
jangan Anda memaksakan kalau Chromebook itu akan dijalankan. Ini tahun 2020 awal loh. Saya sudah mengingatkan seperti itu. Ya kan? Kemudian tahun 2020 bulan Oktober, DPR mengingat, karena sudah belanja tuh, sudah mulai belanja Chromebook. Ada itu beritanya. DPR mengingatkan ini nyebar laptop tapi nggak bisa dipakai karena jaringannya nggak ada. Itu DPR yang menyebutkan itu, ada beritanya. Bulan Juli 2021 di channelnya Gadgetin itu sudah dibahas tentang Chromebook ini, laptop spek 4 juta, harga 10 juta. Itu kan bagian dari mengingatkan kan gitu loh. Ini bahaya nih, ada kemungkinan-kemungkinan yang tadi penyelewengan dan lain sebagainya. Saya nggak mengatakan orangnya siapa, tapi kan ini sudah bentuk dari concern kita bersama. Agustus 2021, saya mengundang pakar dari Malaysia untuk kita diskusikan bagaimana sebetulnya problem Chromebook ini di Malaysia. Saya kirimkan diskusinya ke Pak Nadiem sendiri, ke tim eselon 1-nya semua, nggak digubris juga. September 2021 dari LBH, dari P2G, jadi organisasi guru juga mengingatkan hal yang sama. Oktober 2021 ICW memberikan juga warning yang sama tentang pengadaan ini harus berhati-hati. Ya kan? Jadi pertanyaan kita adalah sudah begitu banyak pihak yang mengingatkan, kenapa memaksakan juga? Kenapa harus juga pakai yang itu dengan angka yang begitu banyak? Kita jawab itu nanti selepas jeda di tengah perdebatan yang panas. Adem ini dengan minum air mineral alami 100% murni yang dingin tanpa didinginkan. Rakyat Bersuara akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami usai jeda.